Bab 521. Setelah menerima telepon dari Jenson, David meminta bantuan kepada staf tim intelijen Falcon karena tidak dapat menemukan lokasi pasti kediaman Gooding. Sementara dia melakukannya, dia juga menyampaikan kepada Lucas bahwa dia akan merepotkan keluarga Gooding. Jika ada konflik di kediaman Gooding dan dia secara tidak sengaja memusnahkan seluruh keluarga Gooding, dia membutuhkan seseorang untuk membersihkan kekacauan itu. Setelah Lucas mengetahui hal ini, dia segera melaporkannya kepada Mason. Karena identitas David agak istimewa sekarang sebagai anggota parlemen Summerland ke-11 yang belum diumumkan, dia hanya bisa melaporkan hal ini kepada Mason. Mason menyerahkan ini kepada Abraham untuk ditangani sementara juga meminta Abraham untuk memastikan keselamatan Daud apapun yang terjadi. Meskipun dia tidak berpikir bahwa David dalam bahaya, mereka belum dapat mengungkapkan identitas David. Oleh karena itu, Abraham meminta Frank untuk kembali menanganinya sendiri, memastikan agar David tetap aman dan mencoba yang terbaik untuk memenuhi tuntutan David. Itu sebabnya Frank berkata untuk membiarkan David pergi begitu dia memasuki rumah. Karena David adalah seseorang yang secara pribadi diidentifikasi oleh wakil kepala staf Jones, keluarganya tidak akan mampu membelinya, mereka juga tidak akan berani menyinggung perasaannya. Pada saat ini, David melihat seorang lelaki tua masuk. Ketika dia mendengar bagaimana keluarga Gooding memanggilnya, dia tahu bahwa tuan tua ada di sini. Dia adalah seorang master yang setengah jalan ke God Rank dan David sedikit ingin berduel dengannya. Sejujurnya, dia sangat ingin berduel dengan tuan tua dari keluarga Gooding, yang juga setengah jalan ke God Rank, untuk menguji kekuatannya. Namun, dia tahu itu mungkin tidak mungkin. Ini karena ketika dia menanyakan tentang lokasi kediaman Gooding dari tim intelijen Falcon, dia juga memberitahu Lucas bahwa dia akan datang ke kediaman Gooding untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Lucas pasti akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Tuan tua Gooding mungkin datang ke sini karena dia mendapat perintah dari atasan. David bisa memahami ini dari kalimat pertama yang dia katakan. Baiklah. Selama petinggi terlibat, maka pertarungan ini tidak akan terjadi. Ketika Lorraine dan gengnya melihat Frank, tuan tua dari keluarga Gooding, mereka sedikit terkejut. Ketika Frank masuk, dia memiliki energi yang sangat kuat di sekelilingnya. Dia sudah setengah jalan ke God Rank. Ini bukan seseorang yang bisa mereka tangani. Bahkan jika mereka semua menyerangnya pada saat yang sama, mereka hanya akan mencari kematian. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Mereka tidak berpikir bahwa tuan tua Gooding akan berani melakukan apapun. Reputasi Krums bukanlah lelucon. Selanjutnya, mereka bertiga adalah inti dari generasi ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, keluarga Gooding akan dilenyapkan. Bahkan Summerland tidak akan bisa melindungi mereka. Kamu David, kan? Karena kamu punya daging sapi dengan Jenson, keluarga kami tidak akan terlibat. Kamu bisa membawanya pergi, tapi aku harap kamu bisa menyelamatkan nyawanya demi aku, kata Frank sambil menatap David. Dia tidak punya pilihan. Belum lama ini, ia menerima telepon dari wakil kepala staf Jones yang meminta Frank segera pulang untuk mengurus masalah yang berkaitan dengan seorang pemuda bernama David. Dia tidak hanya harus menjamin keselamatan David, tetapi dia juga harus memenuhi semua permintaannya. Keluarga Gooding tidak berani melawan perintah Abraham. Ayah, apa yang kamu katakan? Jenson adalah cucumu dan dia juga pewaris pertama keluarga. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain membawanya pergi begitu saja? Tanya Ben keras. Ben mengira situasi akan berbalik setelah ayahnya tiba, tapi dia tidak menyangka Frank akan mengatakan hal seperti itu. Dia tidak bisa menerima ini. Diam. Mulai sekarang, Jenson bukan pewaris pertama keluarga Gooding. Jason akan menggantikannya sebagai pewaris pertama. Jika Anda berani mengatakan satu hal lagi, saya juga akan menghapus gelar Anda sebagai kepala keluarga, kata Franz. Ray dan Jason sangat senang. Sementara itu, Ben membelalakkan matanya saat mulutnya menganga. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia adalah kepala keluarga Gooding, otoritas pengambilan keputusan mutlak dalam keluarga masih ayahnya, Frank. Tak seorang pun di keluarga Gooding berani menentang keputusan Frank. Pada saat yang sama, Lorraine dan gengnya menatap David dengan kaget. Apa latar belakang pemuda ini? Bab 522. Dia bahkan bisa membuat tuan tua Gooding, seorang tuan yang setengah jalan ke peringkat dewa, berbicara dengan sangat sopan kepadanya. David pasti memiliki wali peringkat dewa di belakangnya karena dia bisa membuat seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa berbicara kepadanya dengan sangat rendah hati. Jika tidak, bahkan jika seseorang yang setengah jalan ke God Rank ada di belakangnya, junior seperti dia tidak akan memiliki kekuatan untuk membuat Frank berperilaku seperti ini. Ini adalah jalan keluar dari kekacauan ini. Lorraine berpikir bahwa situasinya adalah karena dukungan David, tetapi dia tidak tahu bahwa David sebenarnya mengandalkan kekuatannya sendiri.
Siapa yang tahu bagaimana perasaan Lorraine jika dia mengetahui bahwa David sudah setengah jalan ke peringkat dewa di awal usia 20-an. Dalam 2 atau 3 hari, dia akan menjadi penjaga peringkat dewa di usia awal 20-an. Catatan semacam ini seharusnya tidak memiliki pendahulu atau penerus. Jika mereka berbicara tentang orang nomor 1 di kalangan generasi muda, siapa yang berani menandingi David? Itu akan tergantung pada kondisi laki-laki saya. Jika Jenson berani menyakitinya, maka saya minta maaf, saya tidak akan memaafkan siapapun yang terlibat dalam masalah ini, kata David enteng. Bukan saja dia tampaknya tidak diganggu oleh Ben, tetapi dia juga tidak diganggu oleh Frank, seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa. Frank menatap David dalam-dalam. Dia tidak bisa melihat melalui pemuda ini, dia juga tidak mengerti identitas dan latar belakangnya. Namun, karena dia dilindungi oleh Abraham, maka dia jelas bukan orang biasa. Keluarga Gooding tidak mampu menyinggung perasaannya. Keluarga Gooding membutuhkan stabilitas lebih saat ini selama periode pergolakan Summerland. Frank kemudian memandang Jenson lagi, yang masih diseret oleh David. Pada saat ini, wajah Jenson penuh dengan ketidakpercayaan dan matanya penuh ketakutan. Dia tidak menyangka latar belakang orang asing ini begitu hebat sehingga kakeknya pun perlu rendah hati di depannya. Apalagi kakeknya bahkan telah melucuti identitasnya sebagai pewaris pertama keluarga Gooding. Tampaknya dalam skenario terburuk, kakeknya bahkan mungkin akan menyerahkannya. Semua ini sulit dia terima. Dia ingin berbicara, dia ingin meminta bantuan, dan dia ingin meminta maaf. Namun, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan David padanya. Dia bisa mendengar dan melihat, tetapi dia tidak bisa berbicara dan tidak memiliki kekuatan. Dia hanya bisa menatap kakeknya dengan tatapan memohon, berharap pihak lain akan menyelamatkannya. Frank melihat sorot memohon di mata cucunya, Jenson, tetapi mengabaikannya. Awalnya, dia memiliki harapan tinggi untuk kedua cucunya. Dia sering menyesali betapa Tuhan begitu baik kepada keluarganya. Dia memiliki 2 putra sementara 2 cucunya juga sangat luar biasa. Jika dia memasuki peringkat dewa dan menjadi wali, keluarga Gooding akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dan menjadi keluarga teratas di Summerland. Namun, sangat disayangkan bahwa cucu tertuanya, Jenson, menyinggung seseorang yang tidak mampu dia tanggung. Demi keluarga Gooding secara keseluruhan, dia harus menyerahkan cucu ini. Frank menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia setuju dengan pernyataan David. Ayah, kamu tidak bisa membiarkan dia membawa Jenson pergi. Ben berteriak. Dia tidak tahan lagi dengan ini. Dia diminta untuk menyerahkan putra kesayangannya. Frank berbalik untuk melihat Ben, memancarkan sebagian kekuatannya sebagai seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa. Ben terhuyung mundur setelah dia ditekan oleh Frank, dan dia hampir jatuh ke tanah. Ada perbedaan besar antara Ranker Naga Puncak dan seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa. David, kamu bisa pergi sekarang, tapi aku masih berharap kamu akan menyelamatkan hidup Jenson. Anggap saja ini sebagai keluarga Gooding yang meminta bantuanmu. Aku percaya bahwa dengan identitasmu, kamu harus tahu bahwa lebih baik memilikinya. Lebih banyak teman sekarang karena masa-masa sulit akan datang, kata Frank kepada David, memunggungi dia. Meskipun dia menyerah ketika dia mengatakan ini, ada juga sedikit ancaman dalam kata-katanya. Bagaimanapun, dia telah setengah jalan ke God Rank selama 10 tahun. Dia bisa mengambil langkah terakhir itu kapan saja dan menjadi penjaga peringkat dewa. Begitu dia mengambil langkah ini, maka seluruh dunia luas akan menjadi milik keluarga Gooding. Bab 523. David mencibir. Dia mengabaikan ancaman tersembunyi dalam kata-kata Frank. Dia baru saja setengah jalan ke God Rank. Bahkan jika dia adalah penjaga peringkat dewa, David tidak akan takut. David kemudian menyeret Jenson keluar dari ruangan. Namun, ketika dia mencapai tempat di mana dia berpotongan dengan Lorraine dan gengnya, dia berpikir sejenak, lalu berhenti dan bertanya, apakah kamu akan datang? Orang-orang ini baru saja membantunya, dan meskipun itu tidak ada artinya dalam skema besar, David berpikir bahwa dia harus membantu mereka juga. Kalau tidak, jika dia pergi, orang-orang ini tidak akan bisa melawan Frank bahkan jika mereka menyerangnya bersama-sama. David adalah seorang master yang setengah jalan ke God Rank sendiri, jadi dia tahu celah di antara mereka. Sebelum Lorraine bisa berbicara, Fred melangkah maju dan berkata, kamu harus pergi, keluarga Gooding tidak akan berani melakukan apapun pada kami. David mencuri perhatian hari ini dan dia merasa sedikit tidak nyaman. David mengangkat bahu. Jika Anda tidak ingin pergi, baiklah oleh saya. Dia terus menyeret Jenson keluar dari ruang tamu di bawah tatapan waspada semua orang. Setelah David pergi, Frank menoleh untuk melihat Lorraine dan yang lainnya. Kau gadis dari Lovewoods, kan? Apa yang kau lakukan di rumahku? Tanya Franz.
Pada saat yang sama, dia memancarkan kekuatan seseorang yang setengah jalan ke peringkat dewa untuk menekan mereka. Penatua Krum ke-9 dengan cepat melangkah maju dan berdiri bersama Penatua ke-7, menahan tekanan dari seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa. Keluarga Guding tidak hanya melukai kakek saya 3 tahun lalu tetapi juga memenjarakan adik laki-laki saya sampai sekarang. Hari ini, saya datang ke sini untuk meminta penjelasan dari keluarga Anda, kata Lorraine. Dengan dua tetua yang merupakan peringkat teratas naga di depan mereka, mereka merasa lebih santai. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan tekanan Frank. Penjelasan? Penjelasan apa? Apakah Anda perlu mengajari keluarga kami cara melakukan sesuatu? Serius, mengapa semua orang yang tidak relevan ini berpikir mereka bisa datang ke sini untuk membuat keributan? Jangan pikir Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di wilayah saya hanya karena kamu memiliki 2 ranker naga puncak bersamamu. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menghentikan kalian semua meninggalkan rumahku hari ini? Frank membentak dengan marah. Baru saja, dia menderita begitu banyak keluhan dengan David, dan sekarang, orang-orang ini datang untuk menimbulkan masalah juga. Mereka benar-benar ceroboh. Tuan Tua Guding, saya menghormati Anda karena Anda adalah penatua saya, tetapi jangan berpikir keluarga Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kami tidak dapat mengalahkan Anda hari ini, tetapi ketika Krum muncul kembali, tuanku, tetua senior, dan kepala akan datang dan menemuimu, kata Lorraine, tidak patuh atau sombong. Jika Frank sendirian, dia mungkin tidak akan berani mengatakan ini. Namun, karena keluarganya terlibat, maka dia tidak percaya bahwa Frank akan berani melakukan apapun pada mereka. Krum. Franz terkejut. Sebagai salah satu dari 11 anggota parlemen Summerland Parliament, dia sudah menjadi tokoh inti di Summerland, jadi dia tahu lebih banyak daripada orang lain. Sekarang sekte dan keluarga tersembunyi mulai muncul kembali, ada beberapa sekte dan keluarga yang harus mereka perhatikan secara khusus sesuai dengan kecerdasan yang mereka kumpulkan. Keluarga-keluarga ini sangat kuat, salah satunya adalah Krum. Ini adalah sekte kuno dan sudah ada sejak lama, jadi mereka sangat kuat. Gadis Lovewood ini adalah bagian dari Krums. Kau dari keluarga Krums? Ya, guru saya, Ted Sommer, adalah kepala keluarga Krum, kata Grant. Norman East, penatua senior Krum, adalah kakek saya, kata Fred. Guru saya adalah Taylor Koda, tetua ketiga Krum, kata Lorraine. Ted Sommer, kepala keluarga Krum. Norman East, tetua senior Krum. Taylor Koda, tetua ketiga Krum. Frank merasakan sakit kepala datang. Orang macam apa yang diprovokasi oleh cucunya yang mengecewakan. Bab 524. Kepala Krum dan tetua senior adalah penjaga peringkat dewa, dan penatua ketiga Taylor juga seseorang yang setengah jalan ke peringkat dewa. Frank tidak tahu banyak tentang sekte tersembunyi lainnya, tetapi kepala Krums adalah teman lama kepala staf Stephanie. Menurut kepala staf Stephanie, Krum bahkan pernah keluar untuk membantu Summerland sebelumnya. Ben, apa yang terjadi? Tanya Franz. Ayah, aku juga tidak tahu tentang ini. Jenson yang menangani ini. Ben menjawab. Jason, apakah kamu tahu tentang ini? Kakek, aku hanya tahu tentang situasi umum, jawab Jason dengan hormat. Katakan padaku. Jason memberitahu Frank apa yang terjadi 3 tahun lalu secara rinci. Gadis Lovewood, keluarga Guding bersalah tentang masalah ini, tetapi dalangnya telah dibawa pergi oleh David. Sedangkan untuk Tanya, kamu bisa membawanya pergi juga. Kami hanya akan berpura-pura keduanya tidak pernah ada di keluarga kami. Jika ada hal lain yang Anda inginkan, Anda dapat memberitahu kami, dan kami, keluarga Guding, akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda, kata Frank. Krum adalah salah satu sekte tersembunyi yang tidak bisa diganggu. Elliot menghela napas lega. Keluarga Guding akhirnya memiliki seseorang yang masuk akal untuk memimpin mereka. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini karena sekte putrinya terlalu kuat, dan itulah sebabnya keluarga Guding menyerah. Hanya orang dengan kekuatan terbesar yang akan menang. Jika dia datang sendiri, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang sama dengan ayahnya, Jim. Grant dan Fred sepertinya mengharapkan hasil ini. Mereka masih sangat percaya diri dengan kekuatan sekte mereka. Sejak Tuan Tua Guding mengatakan ini, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kami tidak akan membawa Tanya pergi. Katakan padanya untuk datang ke rumahku besok dan meminta maaf kepada kakakku. Setelah Lorraine selesai berbicara, dia berkata kepada Elliot, Ayah, ayo keluarkan adikku dari sana. Baiklah, jawab Elliot bersemangat. Lorraine kemudian meninggalkan kediaman Guding bersama kelompoknya. Bukannya dia tidak ingin membalas dendam kakek dan saudara laki-lakinya dan membuat keluarga Guding membayar, tetapi sekarang bukan waktunya. Setelah Krum muncul kembali, dia akan mencari keluarga Guding untuk menyelesaikan semua akun. Sekarang, hanya ada beberapa anggota inti dari keluarga Guding yang tersisa di ruangan itu. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Mereka semua menunggu Tuan Tua Guding berbicara. Semua orang tahu bahwa Tuan Tua Guding akan marah sekarang, dan tidak ada yang berani menjadi yang pertama berbicara. Ben, betapa hebatnya putra dan putri yang telah kamu besarkan, kata Frank. Ayah, aku. Cukup, aku tidak mau mendengarkan penjelasanmu.
Mulai hari ini, Rai akan menjadi kepala keluarga. Kamu harus merenungkan dirimu sendiri. Ayah, aku tidak percaya ini. Tidak, apakah Anda tahu siapa David? Wakil Kepala Staf Jones secara pribadi mengatakan kepada saya untuk menjaga dia tetap aman tidak peduli apa. Bisakah Anda memprovokasi Krum? Itu adalah sekte kuno yang memiliki 2 penjaga dan beberapa tuan yang setengah jalan ke peringkat dewa. Titik. Kepala Krum, Ted, bahkan adalah teman lama Kepala Staf Stephanie. Sumber daya apa yang kita miliki untuk melawan mereka? Kamu mencoba mendorong keluarga Gooding ke kehancuran. Frank akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan dia mulai mengaum. Kali ini, semua orang tercengang. Mereka tidak mampu untuk menyinggung salah satu dari mereka. Rai dan Jason merasa beruntung karena ini tidak ada hubungannya dengan mereka dan Jenson serta tanyalah yang menyebabkan ini. Mereka bahkan ingin berterima kasih kepada saudara-saudaranya. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menjadi kepala keluarga dan pewaris pertama keluarga masing-masing. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Gadis Lovewood itu tidak akan memaafkan kita dengan mudah. Karena Krum belum muncul kembali, dia tidak memiliki kemampuan untuk menekan. Begitu Krum keluar dari persembunyiannya sepenuhnya, dia pasti akan datang kembali dan menyebabkan masalah bagi kita lagi. Oleh karena itu, kita harus menemukan sekte yang kuat dan bekerja dengan mereka. Ada banyak sekte yang menghubungi saya selama beberapa bulan terakhir, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat bersaing dengan Krum. Kami membutuhkan sekte dan keluarga yang bisa berdiri sejajar dengan Krum. Tidak apa-apa bahkan jika kita kehilangan beberapa manfaat selama kita bisa memastikan keselamatan keluarga Gooding. Bab 525. Ibu kota, Summerland. Di dalam halaman besar di dalam Opulence Manor. David sedang melihat panel sistem dengan penuh semangat. Itu menunjukkan bahwa poin mewahnya akhirnya menembus angka 10.000 dan sekarang duduk di poin 10.012. Selain itu, ada juga tombol plus di samping body and mind, yang membuktikan bahwa tebakannya benar, bahwa begitu dia mencapai 10.000 poin, dia bisa melakukan terobosan. David sengaja menemukan tempat yang tenang untuk mempersiapkan terobosan yang telah lama ditunggu-tunggu. Setelah dia meninggalkan kediaman Gooding 3 hari yang lalu, David menukar Hugo dengan Jenson dan mendapati bahwa Hugo baik-baik saja. Lagi pula, dia hanya diculik selama beberapa jam pada saat itu. Setelah itu, dia mengunci Jenson selama beberapa hari. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang berani membiarkan Jenson keluar. Beberapa hari ini sangat penting baginya, dan dia tidak berminat untuk peduli tentang masalah ini. Menerobos peringkat dewa dan menjadi wali adalah hal terpenting baginya saat ini. David duduk di tepi kolam di halaman besar Opulence Manor. Menurut pengalamannya, setelah setiap terobosan, tubuhnya akan berkeringat. Setelah itu, dia akan langsung terjun ke kolam untuk membersihkan diri. Air di kolam ini tidak tergenang dan ada mata air di bawahnya. Dengan demikian, air akan mengalir keluar dari mata air 365 hari setahun, membuat kolam menjadi sangat jernih. Saat dia melihat panel sistem, David mengklik tombol plus di belakang bodi. Dalam sekejap, sebuah jendela muncul. Tuan rumah, apakah Anda yakin ingin meningkatkan tubuh? Peningkatan ini akan menghabiskan 10.000 poin. David mengklik ya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. David perlahan merasakan sedikit panas di tubuhnya, dan kemudian, otot-otot di sekujur tubuhnya mulai gatal. Segera setelah, tubuhnya semakin panas dan otot-ototnya mulai gatal. Tubuhnya terasa sangat sakit tetapi juga segar kembali. Pada saat ini, kulitnya mulai perlahan menjadi lebih merah dan lebih panas. David mengertakkan gigi dan menanggung ini. Seluruh proses berlangsung sekitar setengah jam. Pada akhirnya, David membuka matanya dan menghela napas berat. Kemudian, dia segera melihat ke panel sistem. Tubuhnya telah mencapai level Dewa 1. Level Dewa harus sesuai dengan penjaga peringkat Dewa. Dia bertanya-tanya apa level selanjutnya. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Dia perlu meningkatkan level Dewa ke maksimum, sementara kekuatan pikirannya masih belum dia tembus. Dia mengulurkan tangan untuk melihat lengannya. Lapisan tipis kotoran menutupi lengannya dan baunya sedikit busuk. David dengan cepat menanggalkan pakaiannya dan melompat ke dalam kolam. Asap putih segera muncul dari kolam. Terlihat sekali betapa panasnya tubuh David saat ini. Sambil membersihkan kotoran yang menutupi kulitnya, David merasakan perbedaan di tubuhnya. Dia tampaknya telah benar-benar memasuki dunia baru dan dia merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Setelah ini, dia merasa seolah-olah ada aliran udara yang mengalir di dalam tubuhnya. Selain itu, David tidak merasakan perubahan lain. Apakah ini wali peringkat dewa yang semua orang nantikan? Rasanya tidak jauh berbeda. David mengangkat bahu. Setelah membersihkan tubuhnya, David perlahan bangkit dari kolam. Ketika dia mencapai tempat yang tingginya 1 meter dari kolam, dia melambaikan tangannya ke pakaian yang dia siapkan di sisi kolam. Aliran udara langsung membawa pakaiannya ke tangannya. Telekinesis. Baiklah, tidak buruk, tidak buruk. Sebuah langkah baru. Setelah dia mengenakan pakaiannya, David mulai berjalan di udara. Dia melihat sesuatu yang berbeda lagi.
Saat ini, udara terasa seperti tanah datar baginya. Dia tidak akan lelah secepat yang dia lakukan ketika dia setengah jalan ke Gatreng. Pada saat ini, dia merasa seperti berada di tanah ketika dia bergerak di udara. Dia tidak perlu berusaha keras untuk melakukan ini dan dia bahkan bisa berada di udara sepanjang hari. Ini harus menjadi fungsi aliran udara di dalam tubuhnya. Saat dia di udara, dia berjalan ke gunung palsu raksasa di tengah kolam. David memegang ujung gunung palsu yang lebih kecil dan mengangkatnya. David kemudian bisa perlahan mengangkat gunung palsu raksasa itu. Ikan-ikan yang bersembunyi di bawah gunung palsu mulai melarikan diri dengan kacau karena hal ini. Setelah mengangkat gunung palsu sekitar 10 cm dari tanah, David berhenti. Dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan dan menemukan prestasinya cukup sederhana. Dia bahkan bisa menggunakan gunung palsu ini sebagai senjata. Setelah dia meletakkan gunung palsu itu, David berjalan kembali ke kolam sebelum mendarat. Cukup menyenangkan berada di udara, tetapi karena dia tidak terbiasa, dia masih merasa bahwa tetap di tanah jauh lebih baik. Setelah David menyelesaikan terobosannya, dia meninggalkan Opulence Manor. Pada saat yang sama, dia menggunakan fungsi persembunyian dalam sistem untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Meskipun David tidak takut pada apapun, dia masih perlu menyeduh obat untuk Mason besok untuk melanjutkan pemulihannya. Mason terlalu kuat, dan dia khawatir Mason akan dapat mendeteksi perubahan dalam dirinya. Meskipun Mason tidak akan takut padanya, akan lebih baik untuk tetap low profile. Bagaimanapun, Mason akan sembuh total dalam 2 hari lagi. Pada saat itu, dia akan bebas. Sementara itu, Lorraine kembali ke ibu kota. Apa yang disebut penunjukan 10 tahun akan segera dimulai. Karena David berjanji kepada Clinton bahwa dia akan membantunya, tentu saja, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Keesokan paginya, David pergi ke kediaman Mason. David, kamu di sini. Mason sedang berlatih beberapa pukulan lemah dan tak berdaya. Pagi, Tuan Tua Stephanie, sapa David. Apakah kamu sudah sarapan? Sudah, aku akan membuatkan obat untukmu. Semakin cepat kamu meminumnya, semakin cepat kamu sembuh. Terima kasih. Ketika David melihat Mason, dia merasa sedikit cemas. Dia khawatir bahwa fungsi persembunyian dalam sistem tidak akan menyembunyikan kekuatan aslinya dari Mason. Namun, dia hanya terlalu memikirkan hal-hal. Produk dari sistem ini pasti premium. David memutuskan bahwa dia tidak akan meragukan kekuatan sistem mulai sekarang. Dia kemudian pergi ke kamar untuk membuat obat dan memulai prosesnya. Mason menatap punggung David saat dia pergi. Dia merasa bahwa David sedikit berbeda hari ini tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia masih tidak bisa membedakan apa yang berbeda dari dirinya. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa dia hanya melihat sesuatu karena dia tidak sepenuhnya sembuh. Saat itu, dia akan dapat melihat siapapun tanpa masalah. Tidak ada pengecualian untuk ini. Dengan itu, Mason terus melatih pukulan lembutnya. Setelah beberapa saat, pintu masuk dibuka dan Julia masuk. Kakek buyut, ada yang ingin menemuimu, kata Julia. Siapa? Bukankah aku sudah bilang aku tidak ingin melihat siapapun selama periode ini? Mason bertanya dan berhenti berlatih. Saya pikir itu adalah sekte tersembunyi yang disebut Crumbs. Dia bilang dia mewakili kepala untuk membawakanmu surat. Aku memintanya untuk menyerahkannya kepadaku, tapi dia bilang dia harus memberikannya kepadamu secara pribadi. Dia bahkan mengatakan bahwa kepala sekte itu adalah teman lamamu, kata Julia. Crum. Sekte Ted. Biarkan mereka masuk. Saya memang teman lama kepala mereka, jawab Mason. Baiklah, kakek buyut. Julia berbalik dan pergi setelah dia mengatakan itu. Dia mungkin pergi untuk menyambut orang-orang dari Crum. Bab 526. Setelah David menyeduh obat, dia membawanya ke Mason. Tuan Tua Stephanie, obatnya sudah siap, kamu harus meminumnya sekarang. Setelah kamu meminumnya lagi besok, kamu akan pulih sepenuhnya. David, kamu sudah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Mason berhenti berlatih dan berjalan ke arah David. Saya belum melakukan kerja keras. Sebaliknya, Anda telah bekerja keras sepanjang hidup Anda untuk Summerland. David berkata sambil menyerahkan obat di tangannya kepada Mason. Mason mengambilnya dan menghabiskannya hanya dalam 2 teguk. David mengambil mangkuk kosong dan kembali ke kamar untuk mengemas ramuan. Sudah waktunya baginya untuk pergi sekarang. Masih ada 1 hari lagi untuk menyembuhkan Mason sepenuhnya. Setelah tugas selesai, dia bisa terus menghabiskan uang dengan boros meskipun dia telah menembus peringkat dewa dan menjadi wali. Namun, sistem hanya memberi peringkat tubuhnya sebagai dewa level 1 dan masih ada begitu banyak level untuk dia tingkatkan. Selain itu, menurut pengalamannya, 1000 poin mewah akan diperlukan untuk meningkatkan setiap level tersebut. Lebih jauh lagi, dia belum menembus kekuatan pikirannya, dan itu juga akan membutuhkan banyak poin mewah. Setelah Mason selesai meminum obatnya, dia duduk di kursi rotan di halaman, diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merasakan kenyamanan tubuhnya secara bertahap menjadi lebih baik. Dia akan merasakan keajaiban obat ini setiap kali dia meminumnya.
Setelah beberapa menit, pintu terbuka lagi dan Julia masuk lebih dulu, diikuti oleh Lorraine, Grant, dan Fred. Kedua tetua kru menunggu di luar. Julia memimpin ketiganya ke halaman dan ketika dia melihat Mason mengistirahatkan matanya di kursi rotan, Julia tidak mengganggunya. Sebagai gantinya, dia berbalik dan membuat gerakan diam kepada ketiganya saat mereka menunggu dengan tenang di satu sisi. Dia tahu bahwa kakek buyutnya baru saja minum obat yang dibuat oleh David dan dia perlu waktu untuk pulih. Ketiganya memandang lelaki tua yang duduk di kursi rotan dengan penuh hormat. Orang tua ini memiliki terlalu banyak legenda di sekitarnya, bahkan jika mereka disembunyikan di Gunung Krum, mereka akan sering mendengar kepala mereka berbicara tentang dia. Ini adalah sosok yang bahkan Ted, kepala keluarga Krum, merasa rendah diri, dan dia juga satu-satunya orang yang dikagumi oleh kepala keluarga Krum. Ketika mereka keluar dari gunung, kepala sekte, Ted, menyerahkan surat kepada mereka dan meminta mereka untuk memberikan surat itu kepada Mason, kepala staf Summerland. Setelah beberapa menit, Mason membuka matanya. Ketika dia minum obat untuk pertama kalinya, dia butuh 1 jam penuh untuk menyerap kekuatan obat sejak tubuhnya mulai membusuk. Kemudian, saat tubuhnya menjadi lebih baik dan kecepatan tubuhnya menyerap kekuatan obat juga meningkat. Sekarang, dia hanya perlu lebih dari 10 menit untuk menyerap semuanya sepenuhnya. Mason memandang ketiganya. Sesuai dengan identitasnya sebagai keturunan Krum, Ted cukup pintar. Ketiganya cukup luar biasa. Tentu saja, itu juga tergantung dengan siapa mereka dibandingkan. Jika mereka dibandingkan dengan generasi muda lainnya, mereka pasti akan termasuk dalam kelompok kecil orang yang berdiri di paling atas. Namun, jika mereka dibandingkan dengan David the Monster, maka mereka tidak berada di level yang sama-sama sekali. David tidak lagi setingkat dengan generasi muda. Apa yang dia lakukan sekarang adalah menerobos peringkat dewa sesegera mungkin dan menjadi wali sehingga dia bisa bersaing dengan generasi yang lebih tua. Mason telah sepenuhnya mengabaikan David sebagai seorang pemuda di dalam hatinya. "Kau dari keluarga Krums?" tanya Mason. "Ya, Tuan Tua Stephanie." Mereka bertiga menjawab dengan hormat pada saat yang bersamaan. Pangkat sesegera mungkin dan jadilah wali agar dia bisa bersaing dengan generasi yang lebih tua. Mason telah sepenuhnya mengabaikan David sebagai seorang pemuda di dalam hatinya. "Kau dari keluarga Krums?" tanya Mason. "Ya, Tuan Tua Stephanie." Mereka bertiga menjawab dengan hormat pada saat yang bersamaan. "Saya Grant Stone, murid generasi ke-23 Krums. Saya pernah bertemu Anda sebelumnya, Tuan Tua Stephanie." Ted Somers, guru saya, adalah kepala The Krums. Grant membungkuk dan menyatukan kedua tangannya sebelum dia memperkenalkan dirinya. Bab 527. "Saya Fred Is, murid generasi ke-23 Krum. Salam, Tuan Tua Stephanie. Kakek saya adalah tetua senior Krum, Norman Is." Fred menyatukan tangannya dan memperkenalkan dirinya. "Salam, Tuan Tua Stephanie, saya Lorraine Lovewood, murid generasi ke-23 Krum. Tuan saya adalah tetua ketiga Krum, Taylor Koda." Lorraine juga membungkuk dan menyatukan tangannya untuk memperkenalkan dirinya. Ketika Mason membuka matanya untuk melihat mereka barusan, ketiganya merasa seolah-olah Mason telah melihat semua rahasia mereka. Matanya tampak seolah-olah mereka bisa melihat melalui segalanya. Itu hanya tampilan tenang yang tidak memiliki jejak prestise, tetapi itu membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Dia sangat kuat. Tidak heran bahkan kepala sekte sangat menghormati dan mengagumi pria tua ini. "Apakah Ted baik-baik saja sekarang? Kami tidak bertemu selama beberapa dekade," kata Mason, mengingat-ingatannya. "Kepalanya baik-baik saja. Dia sering menyebutmu di depan kami, mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling dia kagumi dalam hidupnya. Dia bahkan mengatakan dia belajar banyak darimu saat itu," kata Grant dengan hormat. "Haha, sangat mengejutkan bahwa anak itu masih mengingatku. Puluhan tahun telah berlalu, dan sekarang beberapa teman lamaku keluar dari persembunyian, kentut tua sepertiku masih bisa minum bersama mereka." Ketiganya merasa malu. Ted, kepala keluarga Krum, berusia lebih dari 100 tahun dan dia disebut anak-anak. Ini hanya menunjukkan berapa umur Tuan Tua Stephanie. "Tuan Tua Stephanie, ini adalah surat yang diperintahkan oleh guru saya Ted untuk saya serahkan secara pribadi kepada Anda." Grant mengeluarkan surat pada saat ini. "Julia, bawakan ini untukku," kata Mason. "Ya, kakek buyut." Julia mengambil surat dari tangan Grant, berjalan ke Mason, membuka amplop, dan menyerahkan surat itu kepada Mason. Setelah Mason mengambil surat itu, dia mulai membacanya. Setelah memindai surat itu, ekspresi Mason tidak berubah tetapi dia sangat terkejut. Jika apa yang dikatakan surat itu benar, maka ini cukup serius. Tetap saja, dia skeptis tentang apa yang dikatakan Ted dalam surat itu. Dia masih membutuhkan waktu untuk memverifikasi ini. "Ted tidak mengirim kalian bertiga ke sini hanya untuk mengirimiku surat ini, kan?" tanya Mason. "Tuan Tua Stephanie, selain mengantarkan surat kali ini, kami juga menemani Lori, junior saya, untuk pulang. Dia belum pulang selama 10 tahun. Selanjutnya, Krum akan keluar dari persembunyian dan guru saya berharap mendapatkan persetujuan dari Tuan Tua Stephanie untuk ini," kata Grant. "Ted dan saya adalah kenalan lama.
Krums juga mengirim seseorang untuk membantu Summerland ketika kami berada di masa tersulit kami. Jadi, jika Krums ingin keluar dari persembunyian, saya tidak punya alasan untuk menghentikan Anda, tetapi Anda telah disembunyikan selama bertahun-tahun dan Anda tidak tahu tentang sistem Summerland. Jika Anda merasa dapat mengikuti sistem Summerland setelah Anda membiasakan diri dengannya, maka, tentu saja, Anda dipersilakan untuk melakukannya, kata Mason. Terima kasih, Tuan Tua Stephanie. Grant dan geng menjawab dengan gembira. Setelah mereka mendapatkan jawaban Mason, tujuan perjalanan mereka bisa dianggap 50% tercapai. Selanjutnya, mereka perlu perlahan-lahan memahami struktur pasukan di Summerland dan semua aturan dan peraturannya. Setelah mereka kembali, mereka masih perlu menjelaskannya kepada anggota krum lainnya jika mereka melanggar aturan Summerland setelah mereka keluar dari persembunyian dan menjadi sasaran pejabat Summerland. Kamu belum perlu terlalu bahagia. Sistem Summerland tidak sama dengan sektemu. Keyakinan inti dari sistem ini adalah bahwa setiap orang sama dan tidak ada orang yang lebih unggul dari yang lain, dan tidak ada yang memilikinya. Hak istimewa. Ini berarti bahwa Anda bahkan tidak dapat membunuh seorang pengemis di jalan hanya karena Anda ingin. Saya harap Anda dapat memahami aturan ini dengan benar dan menjelaskannya kepada Ted. Jika tidak, akan sulit bagi semua orang. Kami mengerti, jawab ketiganya bersamaan. Bab 528. Setelah David selesai berkemas, dia melihat tiga anak muda berdiri dengan hormat di halaman saat dia berjalan keluar dari pintu. Bukan Lorraine. Kenapa mereka di sini? Apakah mereka semua mengenal Mason? Mereka memang orang-orang dengan latar belakang yang kuat. Tidak heran mereka tidak takut pada keluarga Gooding. David menyadari di dalam hatinya. Ketiganya belum terlalu tua namun tidak lemah, ini tidak mungkin untuk dikultivasikan jika mereka hanya beberapa kekuatan normal. Selain itu, mereka bahkan memiliki perlindungan dari dua peringkat puncak naga. Betapa murah hati. David berjalan ke halaman dari kamar dan secara alami menarik perhatian Lorraine dan dua lainnya. Ketiganya menatap David dengan kaget. Siapa Mason itu? Kepala Staf Summerland. Kepala Parlemen Summerland. Penguasa tertinggi Summerland. Selain identitasnya, dia juga sangat kuat. Bahkan kepala kru merasa lebih rendah darinya. Orang bisa membayangkan keamanan di tempat di mana orang-orang hebat ini tinggal. Ketika mereka datang ke sini, mereka telah melalui begitu banyak rintangan dan begitu banyak pencarian. Seluruh proses berlangsung sekitar setengah jam. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan pemuda yang mereka temui di kediaman Gooding beberapa hari yang lalu. Tidak heran Frank, tuan tua dari keluarga Gooding dan tuan yang setengah jalan ke peringkat dewa, sangat rendah hati padanya. Saat itu, meskipun mereka mengira bahwa identitas pemuda ini tidak sesederhana itu, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan bertemu dengannya lagi di kediaman tuan tua Stephanie. Ini tidak bisa dijelaskan dengan hanya memiliki identitas yang luar biasa, bahkan bisa dikatakan bahwa identitasnya sangat kuat. Siapapun yang bisa berhubungan dengan tuan tua Stephanie sangat spektakuler. Oleh karena itu, Krums perlu memperlakukan mereka dengan penuh pertimbangan. Meski begitu, Lorraine tidak merasa ada yang istimewa dengan hal ini, malah semakin penasaran dengan David. Sementara itu, Grant dan Frank sedikit kesal. Daud tidak kalah dengan mereka dalam hal penampilan atau perangai. Dalam beberapa hal, dia bahkan sedikit lebih baik dari mereka. Dilihat dari bagaimana dia merawat seseorang pada tahap pemula dari peringkat naga di kediaman Gooding beberapa hari yang lalu, dia pasti tidak lemah tidak peduli apa cara yang dia gunakan. Selain itu, dia jelas lebih dari satu dekade lebih muda dari mereka. Sekarang, statusnya bahkan lebih tinggi dari mereka. Pada saat ini membuat marah dua pria yang sering menganggap diri mereka tinggi. Mereka merasa bahwa mereka adalah yang paling unggul di antara generasi muda dan mereka tidak akan pernah menyerah satu sama lain. Namun, sekarang seseorang yang jelas-jelas lebih hebat dari mereka telah muncul di depan mereka, mereka segera merasa bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara mereka dan pihak lain. Tuan tua Stephanie, saya akan pergi sekarang. Saya akan kembali besok, kata David sambil berjalan di samping Mason. Mason juga memperhatikan trio dari Krums memandang David dengan berbagai ekspresi di wajah mereka. Apakah kalian saling mengenal? Tanya Mason penasaran. Trio dari Krums seharusnya baru saja turun dari gunung, jadi bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan David? Ya, kurasa, aku bertemu mereka di Gooding Residence beberapa hari yang lalu. Mereka bahkan memblokir serangan dari kepala keluarga Gooding untukku. Meskipun aku tidak membutuhkannya, aku tetap berterima kasih kepada mereka, kata David. David, sudah kubilang kau bisa datang padaku jika kau punya masalah. Kentut tua sepertiku masih punya otoritas di Summerland. Jangan takut menggangguku, lagi pula itu hanya masalah kecil bagiku, Mason kata, terdengar seperti sedang mengutuk David. Bab 529. Dia tahu tentang apa yang terjadi di kediaman Gooding. Lukas yang melaporkan ini padanya. Kemudian, dia meminta Abraham untuk menyelesaikan masalah itu untuknya. Aku mengerti, Tuan Tua Stephanie. Aku pasti akan datang kepadamu lain kali aku butuh bantuan, jawab David sambil tersenyum masam. Kalau begitu, sudah beres. Pastikan untuk mencariku lain kali.
Statusmu berbeda sekarang. Kamu sebenarnya tidak perlu melakukan semua ini sendiri. Kamu perlu belajar bagaimana menangani hal-hal sebagai seseorang dalam posisi kepemimpinan, kata Mason. Dia sangat ingin melatih David menjadi penerusnya. Saya mengerti, Tuan Tua Stefani. Saya akan pergi sekarang, sampai jumpa besok, jawab David. Oke, Julia, pergi dan ajak David keluar. Ya, kakek buyut. Setelah Julia selesai berbicara, dia bersiap-siap untuk pergi keluar dengan David. Ketika David berjalan menuju ketiganya, dia berhenti dan berkata kepada ketiganya, terima kasih atas bantuan Anda terakhir kali. Nama saya David. Namaku Lorraine. Namaku Grant. Namaku Fred. Setelah ketiganya memperkenalkan diri, mereka berkata pada saat yang sama, kami semua adalah murid Krum. Karena seseorang dengan identitas David mengambil inisiatif untuk berbicara dengan mereka, mereka tidak berani gegabah. Senang bertemu denganmu, kita akan segera bertemu lagi. Selamat tinggal. Setelah David selesai berbicara, dia dan Julia meninggalkan tempat itu bersama-sama. Adapun saat mereka bertemu berikutnya, itu secara alami pada janji 10 tahun. Dia percaya bahwa mereka bertiga pasti akan ada di sana. David pergi, tetapi ketiganya masih sok pada saat itu. Tuan Tua Stefani sangat sopan kepada David. Ini di luar ekspektasi mereka. Awalnya, mereka mengira David adalah keturunan dari Tuan Tua Stefani, tetapi dari percakapan antara keduanya barusan, sepertinya bukan itu masalahnya. Siapa orang David ini? Mengapa Tuan Tua Stefani sangat menghargainya? Tuan Tua Stefani, keluarga Krum pasti akan mematuhi sistem Summerland. Inilah yang dikatakan kepala sebelum kita pergi. Bagus sekali, aku mengenal Ted dengan cukup baik. Dia juga seorang pemuda dengan rasa keadilan yang kuat saat itu, jadi aku merasa nyaman dengan sekte yang dia pimpin. Tuan Tua Stefani, kita akan pergi sekarang. Kepala telah meminta kita untuk menyelesaikan beberapa tugas lain selama perjalanan kita juga. Silakan, jika Ted datang, minta dia untuk datang dan menyusulku. Tentu saja. Dengan itu, ketiganya pergi. Setelah Julia mengantar mereka keluar, dia kembali ke sisi Mason. Kakek buyut, siapa orang-orang itu? Tanya Julia penasaran. Mereka dari sekte tersembunyi. Kepala mereka pernah keluar untuk membantu kita ketika Summerland berada dalam krisis. Itu adalah sekte dengan rasa keadilan yang tinggi. Jadi, apakah mereka berencana agar seluruh sekte keluar bersembunyi bersama kali ini? Ya, bukan hanya Krum, tapi semua sekte dan keluarga tersembunyi berencana untuk keluar sekarang. Kenapa? Bukankah baik hidup dalam persembunyian? Sudah bertahun-tahun, jadi mengapa mereka semua keluar dari persembunyian seperti yang mereka rencanakan? Julia, kamu tidak mengerti beberapa hal. Masa-masa sulit akan datang, dan tidak ada yang bisa bersembunyi darinya. Oleh karena itu, mereka semua ingin keluar untuk mencari kesempatan untuk bertahan hidup di masyarakat kita, desa Mason dengan sedih. Bukankah Summerland akan menjadi sangat kacau sekarang karena begitu banyak sekte dan keluarga tersembunyi yang keluar? Orang-orang itu sangat luar biasa dan 99% Summerland terdiri dari orang-orang biasa, tanya Julia khawatir. Kamu harus berterima kasih kepada David untuk ini. Jika aku mati, Summerland memang akan berada dalam kekacauan. Namun, David menyelamatkanku, dan karena aku ada, mereka tidak akan dapat melakukan sesuatu yang terlalu serius. Jangan khawatir. David tidak hanya menyelamatkan saya, dia bahkan menyelamatkan seluruh bangsa Summerland dalam beberapa cara. David, gumam Julia dalam hati. Pemuda ini 2 tahun lebih muda darinya, tetapi kakek buyutnya sangat memikirkannya. Julia sekarang ingin tahu lebih banyak tentang dia. Bab 530. Dua mobil mewah melaju keluar dari gang. Lorraine berada di mobil di depan bersama dua seniornya. Lorraine duduk di depan sementara Grant dan Fred di kursi belakang. Kedua orang tua itu duduk di mobil di belakang mereka. Pengemudi kedua mobil untuk sementara dipindahkan ke sini dari perusahaan atas nama Lovewoods. Sekte tersembunyi bukanlah surga yang terisolasi dari dunia. Mereka juga akan belajar tentang hal-hal modern, dan kadang-kadang, Tuan mereka akan membawa mereka keluar untuk melatih mereka dalam aspek-aspek ini. Karena itu, mereka tidak terkejut dengan mobil dan pesawat sekuler karena mereka pernah melihatnya sebelumnya. Lori, bisakah kamu melihat menembus orang David itu? Grant tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia tahu bahwa tetua ketiga memiliki teknik rahasia yang dapat mengamati beberapa hal yang tidak dapat mereka lihat. Sebagai murid langsung dari tetua ketiga, Lorraine pasti akan mengetahuinya, tetapi Grant tidak tahu berapa banyak yang telah dia pelajari. Sebagai murid langsung Ted, kepala sekte, dan juga senior di Krums, sekte tersembunyi kuno yang sangat kuat, Grant berpikir bahwa dia adalah yang terbaik di antara generasi muda selama ini. Dia menjaga kepercayaan ini dan merasa bahwa dia adalah kekuatan untuk mendukungnya. Namun, beberapa hari setelah meninggalkan gunung, dia bertemu seseorang yang tidak lebih buruk darinya dalam segala hal. Lebih buruk lagi, pihak lain juga memiliki keuntungan besar dalam usia. Secara psikologis, Grant tidak bisa menerima ini. Aku juga ingin tahu siapa David sebenarnya. Dia bahkan mengatakan bahwa kita akan segera bertemu lagi. Apa yang dia maksud dengan itu? Tanya Fred.
Saya tidak tahu siapa dia. Meskipun saya dari ibu kota, saya dibawa ke Gunung Krum oleh tuan saya pada usia 10 tahun dan saya dibesarkan di Gunung Krum sejak saat itu. Selain itu, saya tidak dapat melihat melalui dia, kata Lorraine. Kamu tidak bisa. Ya, aku tidak bisa. Rasanya seperti ada lapisan asap di sekelilingnya. Meskipun aku hanya belajar sekitar 30% dari teknik rahasia dari tuanku, dia adalah orang pertama di antara generasi muda yang tidak bisa kupelajari. Tembus pandang. Ketiganya terdiam. Grant dan Fred tahu apa yang coba diungkapkan Lorraine dari itu. Itu berarti Lorraine bisa melihat sesuatu di dalamnya, tapi dia tidak bisa melihat apapun pada orang bernama David itu. Bukankah dia secara tidak langsung mengatakan bahwa kita berdua lebih rendah dari David? Mereka tidak yakin, tetapi mereka tahu Lorraine tidak akan berbohong kepada mereka. Sementara itu, Lorraine masih bertanya-tanya siapa orang David ini. Dia masih sangat muda, namun tuan tua Stephanie sangat rendah hati padanya. Dia memiliki status yang sangat tinggi namun dia dipenuhi dengan misteri. Setelah David meninggalkan tempat Mason, dia pergi ke rumah Celia. Sudah beberapa hari sejak dia terakhir kembali. Kali ini, dia mampir untuk menyapa, dan kemudian setelah dia menyeduh bagian terakhir dari obat untuk Mason, dia akan kembali ke provinsi South River. Setelah itu, dia masih perlu menangani segala macam masalah untuk ibu kota Liga Timur. Juga, kelas akan dimulai dalam setengah bulan. Dia akan berada di tahun 4 dan dia akan lulus dalam 1 tahun lagi. Meskipun tidak masalah apakah dia pergi ke kelas, dia berjanji pada Oliver bahwa dia akan kembali dan menunjukkan wajahnya ketika kelas dimulai. Sesampainya di rumah Celia, Celia sedang menonton televisi dengan bosan. Setelah dia diculik secara paksa oleh Hanley di masa lalu, dia berhenti berkencan. David berdiri di depan pintu dan memanggil Celia untuk memintanya membukakan pintu untuknya. Sebelum dia bahkan bisa menutup telepon, pintu terbuka. Celia mengenakan baju tidur yang longgar dan kulitnya terlihat samar-samar. Selain itu, rambutnya sedikit berantakan. David sedikit terkejut ketika melihat itu. Ada apa, David? Apakah ada sesuatu di wajahku? Celia memperhatikan David menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak memperhatikan gaun tidur longgar yang dia kenakan. Pada saat ini, setiap gerakannya akan memberi David fantasi yang tak ada habisnya. Ini sudah siang. Apa kau baru bangun? David bertanya setelah dia sadar kembali. Dia dengan cepat menyembunyikan rasa malunya. Ya, aku baru bangun. Lagi pula aku tidak ada urusan, kata Celia. Kenapa kamu tidak jalan-jalan di luar? Bab 531. Aku tidak mau keluar sendirian. Bagaimana dengan teman dan pacarmu? Mereka semua punya pacar. Saya tidak ingin menjadi roda ketiga. Kenapa tidak? Aku jalan-jalan denganmu di luar. Baiklah, kata Celia dengan gembira. Apakah kamu akan memakai ini? Kamu bisa masuk dan duduk dulu. Aku akan ganti baju dan segera kembali. Celia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa setelah berbicara. Setelah itu, dia naik ke atas untuk berganti pakaian. Jelas bahwa dia sangat bosan tinggal di rumah. Sudah hampir seminggu sejak David tiba-tiba pergi setelah menerima panggilan telepon. Meskipun mereka mengobrol setiap hari, bagaimana bisa dibandingkan dengan melihat satu sama lain secara langsung. Sementara itu, ibunya Mindy akan mengomelinya hampir setiap hari. Dia terus mengajukan pertanyaan sehingga Celia menjadi sedikit kesal. Dia tidak ingin mengganggu pekerjaan David. David memasuki aula dan lega melihat Celia naik ke atas. Ini adalah dosa, pikir David dalam hati. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres segera setelah itu. Saya bukan biksu, jadi mengapa saya harus merasa bersalah? Setelah nyaris tidak menekan detak jantungnya, David bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan waktu untuk secara tidak langsung menguji reaksi Celia. Lagi pula, tidak baik menekan dirinya sendiri sepanjang waktu. Dia berusia sekitar 22 tahun. Dia hampir pada usia legal untuk menikah bagi seorang pria, tetapi dia masih perawan. Dia bahkan malu untuk mengatakannya dengan lantang. Dia adalah pendiri Eastleigh Capitals, sebuah perusahaan triliunan dolar. Dia juga salah satu dari 11 anggota parlemen Summerland Parliament. Dia bahkan seorang penjaga peringkat dewa, namun, dia masih perawan. Yang lain akan mengolok-oloknya jika mereka tahu. Sementara David berfantasi tentang bagaimana jika Celia tidak melawan, dia bisa melakukan hal-hal yang tak terkatakan padanya. Celia turun setelah berganti pakaian. David mengamati Celia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah pertama kalinya dia memandang Celia dari sudut pandang yang begitu apresiatif. Dia mengenakan rok putih pendek dan sepasang kaos kaki setinggi lutut, memperlihatkan sebagian kecil kulit di pahanya. Harus dikatakan bahwa Celia adalah yang terbaik dalam setiap aspek, jika tidak, dia tidak akan dianggap sebagai gadis tercantik dari sekolah menengah hingga universitas. Ini bahkan di universitas global top seperti Greenwood University. Semua anak dari keluarga kaya dan anak-anak dari keluarga bangsawan bersaing untuknya. Namun, jika dia dibandingkan dengan Lorraine, keduanya bertolak belakang.
Salah satunya adalah gadis cantik dan murni di sebelah sementara yang lain adalah peri yang halus dan dewasa dengan tubuh yang panas. Keduanya memiliki sifat mereka sendiri tetapi orang tidak dapat menyangkal bahwa mereka adalah tipe yang akan merebut hati baik yang muda maupun yang tua. Lorraine memiliki temperamen peri, membuat pria ingin lebih mendominasi dirinya. Namun, David tetap lebih menyukai Celia. Bab 532. Ada apa? Apa aku tidak terlihat bagus dalam hal ini? Celia berjalan ke arah David, melihat David menatapnya dengan tajam, dan bertanya dengan sedikit tersipu. Bagus, kamu terlihat baik, kata David cepat. Betulkah? Kata Celia dan berbalik 2 kali di depan David. Rok pendeknya sedikit bergoyang, membuat jantung David melompat. Kamu terlihat sangat cantik, ayo pergi. Apakah kamu tidak keluar hari ini? Ya, aku belum keluar selama beberapa hari. Keduanya kemudian pergi ke pusat kota. Ayo kita cari tempat makan dulu, kata David. Baik. Kamu seharusnya tahu di mana menemukan makanan enak di sini, kan? Ada tempat yang cukup bagus di dekat sini. Pacar saya dan saya sering makan di sana. Tunjukkan padaku jalannya kalau begitu. Jalan lurus lalu belok kiri di pertigaan kedua. David mengemudi di bawah bimbingan Celia dan tiba di pintu sebuah hotel yang didekorasi dengan mewah. Setelah memarkir mobil, keduanya memasuki hotel bersama. Halo, bolehkah saya tahu berapa banyak dari Anda yang ada di sini? Begitu mereka memasuki pintu, seorang pelayan datang dan bertanya. Hanya kami berdua, apakah ada kamar pribadi? Tanya David. Maaf Pak, kamar pribadi semua sudah penuh dipesan. Apakah boleh makan di lobi? Tidak apa-apa. Pelayan membawa keduanya untuk mencari tempat duduk di dekat jendela. Kemudian, keduanya duduk. Setelah Celia memesan, pelayan itu pergi. Tidak butuh waktu lama untuk hidangan tiba. Keduanya mengobrol sambil makan. Celia, saat mereka sedang makan, mereka mendengar suara di sebelah mereka. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat seorang wanita muda bergaya berdiri di belakang Celia. Lilith, Kak, kenapa kamu ada di sini? Tanya Celia. Aku ingin menanyakan pertanyaan yang sama padamu. Pantas saja kamu tidak mau keluar bersama kami setelah kami mengundangmu. Sepertinya kamu sedang berkencan, seru Lilith. Lilith, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, kata Celia, wajahnya memerah. Jujur, kapan kalian berdua mulai berkencan? Kak kami, Celia memandang David, sedikit tergagap. Baiklah, aku tidak akan menginterogasimu lagi. Setelah Lilith selesai berbicara, dia berkata kepada David, Hei tampan, siapa namamu? Siapa kamu untuk Celia? Halo, nama saya David dan saya pacar Celia. David menjawab sambil tersenyum. David, kan, jujur saja, bagaimana kamu bisa menipu Celia? Begitu banyak orang di lingkaran kita yang tertarik padanya, aku tidak menyangka orang luar lebih cepat dari mereka, kata Lilith. Kami sudah lama tidak bersama. Namun, kami sudah saling kenal sejak lama, kata David. David, karena kamu mendapatkan putri kami, kamu harus melakukan sesuatu untuk kita. David, karena kamu mendapatkan putri kami, kamu harus melakukan sesuatu untuk kami. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya David. Yah, aku akan mengundang semua orang dari lingkaran kita besok dan kita bisa saling mengenal. Kita akan melakukannya di klub panjang umur, bagaimana menurutmu? Lilith bertanya. Tentu saja, David menjawab. Sudah beres kalau begitu, Celia, aku akan meneleponmu besok. Selamat makan. Lilith berbalik dan pergi setelah dia mengatakan itu. Celia punya pacar. Ini adalah berita besar yang akan mengejutkan seluruh kelompok mereka. Karena itu, dia segera menelepon pacar-pacarnya yang lain untuk mendiskusikan cara mendapatkan makanan gratis dari David. David, maafkan aku. Begitulah Lilith, kata Celia, merasa sedikit menyesal. Tidak apa-apa, senang bertemu teman-temanmu. Selain itu, aku juga harus mengklaim kepemilikan, kan? Makanlah makananmu. Setelah selesai, kita akan pergi berbelanja, David tersenyum dan berkata. Oke. Setelah mereka selesai makan, David berbelanja dengan Celia sepanjang sore dan membeli banyak pakaian. Ini benar-benar sifat wanita untuk berbelanja. Di tengah jalan, Mindy menelepon Celia dan bertanya di mana dia. Setelah dia mengetahui bahwa Celia bersama David, dia berhenti bertanya. Ketika keduanya kembali ke rumah, Mindy dan suaminya ada di rumah. Ibu, ayah. Celia memanggil dengan gembira. Halo, Tuan dan Nyonya Yang, David juga menyapa. Halo, David ada di sini. Singkirkan barang-barang dan bersiaplah untuk makan malam. Kami menunggu kalian berdua, kata Mindy. Baiklah, Celia, di mana aku harus meletakkan pakaian ini? Bantu aku membawanya ke kamarku. Setelah Celia mengatakan itu, dia berlari ke atas. David memandang Mindy dan suaminya. Ketika dia melihat bahwa mereka tidak bereaksi, dia membawa 2 tas barang dan mengikuti Celia ke atas. Ketika dia berada di kamar Celia, dia diliputi oleh lautan merah muda. Ini adalah kamar seorang gadis yang belum dewasa. Ini juga pertama kalinya David datang ke sini. Setelah dia meletakkan kedua tas itu, dia melihat Celia mengganti sepatunya di tempat tidur.
Namun, karena kaos kaki itu agak ketat dan agak sulit dilepas, Celia berusaha keras untuk melepasnya. Biarkan saya membantu Anda. David berjalan mendekat, berlutut, meraih salah satu kaki Celia yang masih mengenakan kaos kaki, lalu membantunya melepas kaos kaki itu. Setelah dia melepas kaos kaki, dia bertemu dengan kaki yang panjang, lembut dan lunak. David sedikit enggan untuk menurunkan kakinya. Namun, dia segera melepas kaos kaki lainnya juga. Selesai. David mengangkat kepalanya untuk melihat Celia. Dia segera melihat wajah merah Celia. Bahkan dia menjadi merah muda. Terima kasih, gumam Celia. Ini adalah pertama kalinya dia membiarkan pria lain menyentuh kakinya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Ibu dan ayahmu masih menunggu kita turun dan makan. Setelah David mengatakan itu, dia akan berbalik untuk pergi. Dia tidak berani terus tinggal di sini. Saat ini, Celia terlalu menggoda. Dia khawatir dia tidak akan bisa menahan diri. Namun, Celia menghentikannya sebelum dia bisa berbalik. David, Celia mengangkat kepalanya untuk memanggil David. Ya, ada apa? Tanya David penasaran. Kamu, pejamkan matamu dulu, kata Celia malu-malu, wajahnya merah. Keduanya saling menatap dalam-dalam. Namun, David tidak bisa menahan diri dari mata besar yang indah dan wajah lembut itu. Karenanya, dia dengan cepat menutup matanya, jika tidak, dia akan kehilangan kendali. Dia segera mendengar beberapa suara datang dari tempat tidur. Setelah ini, David merasakan sepasang tangan kecil yang lembut dan lunak menyentuh wajahnya. Kemudian, aroma manis memasuki hidung David sebelum dia merasakan kehangatan dan basah di bibirnya. Meskipun David masih perawan, dia tahu apa yang terjadi meskipun tidak memiliki pengalaman. Dia dicium dengan paksa oleh Celia. Dia telah menahan diri, tetapi sekarang, dia benar-benar terangsang. Bab 533. Ketika dia merasakan kehangatan dan kelembutan di bibirnya, otak David berhenti bekerja. Namun, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Sangat sulit baginya untuk menahan diri hari ini, dan sekarang Celia berani melakukan ini. Apakah dia tidak mengundang masalah dengan melakukan itu? Saat itu, David kehilangan kendali. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang tubuh Celia yang lembut dan lunak. Tempat tidur Celia agak tinggi, jadi dia setinggi David sekarang karena dia berlutut di tempat tidur. Baru saja, dia mencium David karena dia impulsif. Dia ingin pergi setelah menciumnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa David akan memeluknya. Saat ini, dia sangat gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, dia membiarkan David memeluknya seperti ini saat keduanya mengalami ciuman dengan tenang. Setelah lebih dari 10 detik, Celia tiba-tiba kembali sadar dan mendorong David menjauh dengan paksa. Kemudian, dia melompat turun dari tempat tidur tanpa alas kaki dan melarikan diri. Saat dia berlari, dia berkata, David, aku akan turun. Jika tidak, ibuku akan naik ke atas. David memperhatikan saat Celia melarikan diri. Dia masih mengenang manisnya mulut Celia. Setelah dia sadar kembali, dia terkekeh pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia berjalan ke tangga, Mindy mulai menelepon dari bawah. David, bersiaplah untuk makan malam. Baik, Nyonya Yang, jawab David sambil berjalan ke bawah. Ketika Celia melihat David, dia menundukkan kepalanya dengan cepat dan tidak berani menatapnya. Keluarga David dan Celia mengobrol sambil makan. David, saya mendengar Islik Capitals mendapat masalah di Capital City. Apakah Anda menangani ini selama beberapa hari terakhir? Tanya Mindy. Mindy memperhatikan perusahaan David. Bagaimanapun, dia adalah calon menantunya. Selain itu, Beautylist berkembang dengan baik setelah mengandalkan kemitraan dengan Islik Capitals. Perkembangan Islik Capitals tidak hanya akan mempengaruhi putrinya, tetapi juga akan mempengaruhi perkembangan Beautylist di masa depan. Karena itu, dia harus memperhatikan itu. Kurasa, jawab David. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah ke tempat Mason beberapa hari terakhir ini kalau dia menakuti keluarga ini. Seharusnya lebih baik menyembunyikan beberapa bagian dari identitasnya. Bisakah orang normal bertemu seseorang seperti Mason? Orang-orang yang akan dipanggil oleh Mason semuanya adalah yang teratas di Summerland. Bagaimana kabarmu sekarang? Sudah terpecahkan, Nyonya Yang? Bagus. Setelah Mindy mengatakan itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang kamu sakiti? Nyonya, muda, kami tidak menyinggung mereka. Islik Capital selalu bersaing dengan rival kami dengan cara yang dapat diterima di industri ini. Namun, pihak lain adalah kekuatan lokal di ibu kota dan mereka berpikir bahwa mereka dapat menggertak kita karena kita bukan dari sini. Oleh karena itu, mereka menggunakan beberapa cara yang memalukan untuk mencoba membuat kami menyerah. Setiap kali kami menghadapi situasi seperti ini, tentu saja, kami akan mengambil tindakan tegas terhadapnya, jelas David. Siapa mereka? Mindy terus bertanya. Kelompok baik, jawab David. Grup yang baik. Mindy dan John bergidik. Kemudian, mereka dengan cepat mengangkat kepala mereka untuk saling memandang dengan kaget. Mereka telah tinggal di ibu kota selama beberapa dekade, jadi mereka tahu hierarki di ibu kota dengan cukup baik.
Gooding Group adalah salah satu perusahaan paling kuat di ibu kota. Meskipun mereka hanya grup, mereka low profile. Oleh karena itu, kekuatan sejati mereka adalah seorang konglomerat. Selanjutnya, keluarga Gooding, salah satu dari 4 keluarga terkemuka di ibu kota, berada di belakang Gooding Group. Keluarga Gooding beberapa tingkat lebih tinggi dari keluarga Chases dari insiden terakhir. Sekarang, Islip Capital milik David sedang berkonflik dengan Gooding Group milik keluarga Gooding. Apa yang harus kita lakukan? Keduanya sedikit cemas. Jika sesuatu terjadi pada perusahaan David, putri mereka Celia tidak akan memiliki satu hari pun dalam hidupnya di masa depan. Selain itu, pengembangan Beautylist juga akan dibatasi. Tunggu. Mereka sepertinya melewatkan sesuatu. Bab 534. David sepertinya mengatakan bahwa dia baru saja menyelesaikan masalahnya. Apakah itu mungkin? Keduanya tidak percaya. Keluarga Gooding tidak sama dengan keluarga Chases. Mereka adalah keluarga bangsawan elit sejati di ibu kota. Tuan tua Gooding adalah orang besar tingkat atas yang sebenarnya di Summerland. David, apakah kamu baru saja mengatakan Islip Capitals mendapat masalah dengan Gooding Group dan sekarang sudah diurus? Mindy bertanya, mulutnya sedikit kering. Ya sudah diurus. Ibu kota Liga Timur berkembang secara normal dan kami telah bersaing dengan yang lain secara damai, tetapi keluarga Gooding menggunakan beberapa cara yang memalukan untuk mencoba menghambat pertumbuhan kami. Kejahatan tidak akan pernah menang melawan keadilan. Jadi, keluarga Gooding sudah meminta maaf kepada Islip Capitals, kata David santai. Apa yang dikatakan David menyebabkan Mindy dan John sangat terkejut hingga mereka terdiam untuk waktu yang sangat lama. Gooding Group terkenal sangat sombong di ibu kota, jadi apakah mereka akan benar-benar meminta maaf? Selain itu, dia mengklaim bahwa kejahatan tidak akan pernah menang melawan keadilan. Benar-benar omong kosong. Di zaman sekarang ini, siapapun yang memiliki koneksi kuat dan latar belakang yang kuat akan menjadi bosnya. Hanya ada satu kemungkinan jika mereka ingin keluarga Gooding meminta maaf. Itu menjadi kekuatan yang lebih kuat dari mereka sehingga mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Karena David dapat membuat mereka meminta maaf, Mindy dan John semakin yakin bahwa latar belakang David tidak sesederhana itu. Meskipun orang tua David telah meninggal, latar belakang seseorang mungkin tidak berasal dari keluarga ayahnya. Apapun yang dapat mereka manfaatkan dapat dianggap sebagai latar belakang mereka. Pada saat yang sama, John dan Mindy mulai merasa khawatir. Karena David memiliki latar belakang seperti ini, apakah putri mereka akan menjadi pasangan yang cocok untuknya? Meskipun Celia hebat dalam setiap aspek, apa yang ditampilkan David saat ini tidak dapat digambarkan sebagai luar biasa lagi. Mereka berdua memandang Celia, yang sedang makan dengan kepala menunduk, dan mereka menghela nafas dalam hati. Dia memang putri konyol kami. Kenapa dia tidak memeluk pria ini lebih erat? Dia masih sangat ceroboh dan tidak ingin bertanya apa-apa. Siapa yang akan dia tangisi jika David pergi suatu hari nanti? Tidak, karena dia pemalu dan terlalu malu untuk mengatakan apa-apa, maka sebagai ibunya, saya akan membantunya. Begitu keduanya punya anak, Celia pada dasarnya bisa mengunci David. Mindy memutuskan bahwa jika Celia tidak mengatakan apa-apa nanti, dia akan mengatakannya. Dia harus mengunci David tidak peduli apa. Keluarga itu melanjutkan makannya. Sepanjang makan malam, Mindy menatap Celia beberapa kali, tetapi Celia pura-pura tidak melihatnya. Wajah Celia memerah sepanjang waktu sejak mereka turun lebih awal. Mindy tahu putrinya pemalu tetapi mereka telah bersama selama bertahun-tahun dan mereka telah melakukan segalanya sebelumnya, jadi agak terlambat untuk merasa malu sekarang, bukan? Mindy kecewa karena Celia tidak memenuhi harapannya. Celia tahu mengapa Mindy terus melakukan kontak mata dengannya. Dia tahu Mindy ingin dia meminta David untuk tinggal bersama mereka atau menyarankan agar dia bisa pindah untuk tinggal bersama David. Namun, dia masih belum menenangkan diri setelah apa yang terjadi antara dia dan David barusan. Bagaimana dia berani bertanya padanya tentang hal semacam itu? Itu akan membuatnya terlihat seperti pertapa yang pahit. Dia tidak bisa melakukannya. Bab 535. Celia tidak melakukan apa-apa bahkan setelah mereka selesai makan. Dia hanya menundukkan kepalanya untuk makan. Ini membuat Mindy sedikit marah. Ada apa dengan gadis ini? Dia berjanji padaku terakhir kali. Setelah mereka mengobrol sebentar, David merasa sudah hampir waktunya untuk pergi dan dia akan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. David, kamu sudah bersama Celia selama bertahun-tahun dan cukup merepotkan bagimu untuk terus bola-balik. Pindah saja bersama kami lain kali, kata Mindy. Hah? David tidak dapat memahami apa yang terjadi pada saat itu dan dia merasa sedikit bingung. Mengapa? Apakah kamu tidak bersedia? Mindy bertanya dengan cemberut. Tidak, David dengan cepat menyangkalnya. Bagaimana dia tidak mau melakukan ini? David menoleh untuk melihat Celia. Dia sedang duduk di sofa dan kepalanya menunduk, dia tampak sedikit gelisah. Apa yang sedang terjadi? Celia tidak menolak ini. Jadi, apakah dia diam-diam menyetujui ini? David sangat bersemangat. Apakah mereka merencanakan ini?
Celia mengangkat kepalanya untuk mengintip David. Selama ini, dia telah menatapnya, dan pada saat itu, dia merasa seolah-olah wajahnya terbakar. Dia tidak tahan dengan suasana ini sehingga dia dengan cepat bangun dan berkata, aku akan tidur. Setelah dia mengatakan itu, dia berlari ke atas dengan cepat. Pada saat ini, Celia merasa wajahnya seperti terbakar. Ibunya mengatakan itu. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Akankah David mengatakan ya? Bagaimana jika dia setuju? Haruskah aku mengunci pintu? Dia akan marah jika aku mengunci pintu, kan? Jika dia tidak setuju, apakah itu berarti dia tidak menyukaiku? Apa yang harus saya lakukan? Celia mulai terlalu memikirkannya. Pikirannya kacau. Dia berharap David akan setuju, tetapi pada saat yang sama, dia takut David tidak akan setuju. Mereka bertiga memperhatikan saat Celia pergi. Jika kamu tidak memiliki acara malam ini, kamu bisa tinggal di sini. Cukup merepotkan untuk terus bola-balik, kata Mindy lagi. Oke. David menjawab dengan tidak jelas. Pada saat ini, dia sangat gembira di dalam. Ini adalah pertama kalinya David merasa bahwa ibu mertuanya luar biasa. Dia sangat mendukung. Ketidakpuasannya terhadap Mindy saat itu menghilang dalam sekejap tepat setelah Mindy mengatakan itu. David tidak pernah berpikir bahwa meskipun ibu mertuanya sangat sombong, dia cukup hebat ketika itu penting. Sementara itu, Celia baru saja pergi, jadi meskipun David cemas, dia masih menahan diri. Saya telah menahan diri selama bertahun-tahun, jadi tidak apa-apa untuk bertahan sedikit lebih lama. Kemudian, dia terus berbicara dengan Mindy tentang Beautylist dan Islik Capitals. Namun, hatinya terfokus pada Celia sepanjang waktu. Setelah beberapa saat, Mindy dan John siap untuk tidur. David, kamu harus istirahat lebih awal, kata Mindy setelah dia pergi. Baiklah, aku akan melakukannya. Buyang, kalian harus istirahat, jawab David. Saat ini, dia sedikit gugup dan juga sedikit bersemangat. Meskipun dia berusia 20-an, ini adalah pertama kalinya baginya. Dia belum pernah mencapai tahap ini selama 3-4 tahun dia bersama Sarah. Meskipun dia mengusulkan ini, Sarah tidak setuju. Setiap kali dia mendengar teman sekamarnya membicarakan hal ini, dia akan sangat iri. Setelah menenangkan dirinya, David diam-diam menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah penjaga peringkat dewa, jadi mengapa dia harus begitu gugup tentang masalah sepele ini? Ini akan memalukan bagi penjaga God Rank lainnya. Setelah dia bangun dan mematikan lampu di ruang tamu, dia naik ke atas dan tiba di pintu kamar Celia.